Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Ini video udah lama ya tercatat di HP ku itu 2 tahun yang lalu. Aku udah lupa ini video apa udah pernah diupload atau belum. Biasanya sih kalau aku sistemnya selama ada di HP kayaknya belum pernah aku upload soalnya habis aku edit biasanya langsung aku pindah ke komputer dan diupload. Ya kalau udah pernah tayang ya mohon maaf. Di kesempatan ini aku ingin mengamati aku sendiri mainnya itu gimana. Terus mungkin kalau di sebelah sana ada Satrio ya Satrio kan udah nggak di grup ini ya. Udah pindah ke Jakarta. Terus Handi masih ada, Ferry dari belum punya anak sekarang sudah punya anak. Ya kita lihat aja apakah ada kemunduran atau kemajuan dari orang-orang ini. Nah, ini aku kurang maju ya, jadi males ngelangkah maju jadinya nyangkut. Mungkin 2 tahun lalu kayaknya refleksku masih lumayan ya dibandingin sekarang. Sebenarnya refleksnya sama aja sih, cuman kendalanya di mata. Kalau dulu aku terakhir cek itu nggak ada minusnya, terus silinder ada setengah, tapi ya sekarang kayaknya udah plus, mungkin plus setengah atau plus satu, soalnya kalau bolanya deket banget sama mata itu kayaknya bureng gitu, jadi nggak terlalu jelas. Ya ini sama-sama backhand ya, tapi di sini kayaknya Hadi itu masih mau ngambil di bola-bola yang sulit gitu. Kalau sekarang lebih banyak jaga di depan Handi. Ya aku sebenarnya kangen permainannya Handi yang dulu. Kalau sekarang di depan cegat-cegat gitu ya bagus sih, cegatnya lebih bagus dari yang dulu. Cuman kadang kan kita nggak bisa main cegat-cegat terus. Jadi harus bantuin partnernya lah. Mungkin kalian nggak terlalu ngamati ya, tapi Satrio itu kidal juga sama kayak aku. Biasanya yang ngamati orang kidal itu sesama kidal. Kalau orang kanan tuh biasanya nggak ngamati. Kalau udah agak lama gitu terus baru tanya, loh kamu kidal ya? Loh saya udah dari tadi kok nggak tahu. Tapi kalau orang kidal ketemu orang kidal tuh biasanya tahu. Oh kamu kidal langsung mungkin nggak sampai 5 menit tuh udah tahu kalau ada orang yang kidal. Nah ini aku masih belum berpengalaman ya kalau ada bola tanggung tuh kadang-kadang sama lawan tuh nggak di smash tapi di net. Jadi kita harus siap siap defend dan siap maju ke depan. Makanya kaki raketnya itu kalau defend agak sedikit ke belakang dikit aja. Jadi kalau mau maju cepet. Bisa kaki yang non raketnya kalau aku kaki kanan itu dibuat tumpuan untuk lari ke depan. Kayaknya di game ini aku kalah ya soalnya banyak error.
Andi nggak siap. Ya apa ya, itu sebenarnya kayak harus dilatih sih kalau nerima flick service gitu. Nah itu tergantung juga kaki kita sewaktu terima servis tuh pakai kaki raket yang di depan atau bukan kaki raket. Dulu aku kaki raketnya di depan kalau terima servis, terus katanya orang-orang salah, harusnya kaki non raket yang di depan kalau nerima servisnya double. Kalau single kayaknya masih gak apa-apa sih, terimanya itu posisi kaki raketnya di depan. Nah ini juga aku masih belum tahu, belum berpengalaman bahwa bola-bola yang kayak gitu kalau temennya udah kayak keluar lapangan, kita harus covernya lebih besar, sebesar 3/4 lapangan gitu. Kayak model segitiga. Dulu aku nggak tahu, tapi walaupun sekarang tahu, untuk maju ke sana sini juga agak berat. Telat taunya. Kalau mungkin waktu usia ya usia masih muda gitu, terus kita punya pengalaman atau punya pengetahuan seperti itu, jadi kita pemainnya pasti lebih bagus. Jadi kalau siap sebenarnya bagus, semes-semesannya juga keras. Ya kita banyak kehilangan poin kalau servisnya ke arah Satrio. Dia bagus sih, soalnya kan anaknya tinggi, jadi ngambilnya juga di depan. Kalau Ferry dikasih ke backhand tuh sering nanggung. Ini dulu aku malah bisa ngasih servisan tuh sampai ke tepi lapangan dan pas gitu. Sekarang malah gak bisa, soalnya dulu aku servisnya itu kan setengah dilempar ya. Soalnya dulu seringnya main single, terus dulu sama pelatihnya juga dilatih. Kan koknya boleh dijatuhin terus dipukul ya. Eh, tapi bukan caranya double, pakai caranya single yang pakai forehand. Cuman waktu aku masih main TikTok itu banyak orang atau komentar yang bilang servisku salah, makanya aku ganti sekarang. Tapi diganti malah nggak akurat. Terus dulu aku juga nggak apa, backhandku juga nggak terlalu bagus gitu. Dan ngincernya bukan backhand lob, jadi kalau dulu itu aku jarang sekali ngasih backhand lob. Backhandku aku taruh ke net, soalnya aku tahu backhand lobku tuh nggak bagus. Jadi kalau aku maksa untuk ngelob biasanya selalu mati atau selalu disemes. Makanya kalau aku ngasih backhand itu biasanya ke backhand drop atau backhand ke net. Tapi walaupun gitu juga lumayan tipis sih. Jadi kan ini ya kompensasi gitu. Kalau kita nggak bisa ngelakuin kayak backhand lob, jadi kita naruhnya ke net. Tapi kalau net nanggung ya udah pasti mati. Jadi kita eh, memperkecil risiko mati dengan cara menaruh bola setipis mungkin. Di game kedua ini Handi juga masih nanggung ya mengembalikan defense-nya. Aku dan rata-rata teman-teman kalau defense pakai forehand.
Jadi kalau ilmu yang sekarang aku pelajari defense-nya pakai backhand lebih banyak baliknya. Cuman udah kadung apa ya kulino atau udah kebiasaan pakai forehand. Jadi mau ngerubah pakai backhand tuh kadang lupa walaupun udah tahu teorinya kalau backhand tuh eh, lebih punya kesempatan untuk mengembalikan dengan presentasinya lebih besar. Tahu pengetahuan sesuatu tapi belum tentu kita melakukan. Soalnya ya pertama karena kebiasaan, kedua mungkin nggak terlalu percaya dengan teori yang kayak gitu. Ya banyak kok teman-teman yang ini ya, kadang-kadang itu kalau dibilangin sama coach atau mungkin dibilangin temennya yang lebih bagus mainnya gitu, cuman ya itu tapi nggak dilakukan soalnya mungkin nggak terlalu percaya gitu. Apa yang dikatakan temennya itu belum tentu benar pikirnya gitu. Ya memang sih kalau di badminton ya kadang-kadang eh, kita decide itu benar atau enggak itu tergantung ininya juga, postur tubuh juga, terus timingnya juga. Walaupun sebenarnya infonya itu bagus, pelajarannya itu bagus, cuman eh, kalau ada selisih timing atau selisih ini posisi ngambil atau mukulnya itu ketinggiannya ya. Nah itu pengaruh juga untuk mengembalikan bola dengan baik atau enggak. Ya, bola-bolanya kok kayaknya lebih sering ke handi. Bunuh diri ya, ulangi. Langsung lemes, melewat. Dari Satrio dan Ferry banyak nyerang ke Handi. Dari aku dan Handi banyak nyerang ke Ferry. Sasaran. Itu aku masih belum bisa ya ngambil di backhand yang di jauh. Kalau sekarang sih ya tetap gak bisa. Tapi udah tahu sih kadang-kadang kita itu kan kepingin ngambilnya itu cepat biar takut kalau ini ya udah nyentuh ke lantai itu. Tapi sekarang sebenarnya malah dekat sama lantai lebih gampang untuk bisa dikembalikan dengan baik. Soalnya aku baru tahu kalau kaki itu penting. Kalau kakinya itu nggak stabil, pukulan kita itu pasti rusak. Ngandelin cuma tangan atau volley saja itu nggak cukup gitu. Jadi kakinya harus stabil dulu. Makanya ngambil di bawah itu nggak apa-apa asalkan kakinya itu stabil. Nanti mungkin kalau ngambil di bawah mungkin tambah berat ya untuk bisa ngelap sampai belakang. Apalagi kalau backhand. Cuman bisa kita tempatin ke silang atau lurusan net itu lebih bagus dan bisa lebih tipis gitu. Kalau kita kakinya nggak steady, kebanyakan bolanya malah nanggung. Ya seperti yang aku katakan tadi, walaupun kita tahu teorinya, cuman kadang waktu praktek, walaupun kakinya steady, tapi jarak badan sama bolanya itu terlalu jauh, ya tetap aja nggak bisa. Yaitu apa beda antara teori dan praktek. Soalnya kalau praktek itu banyak hal-hal yang nggak terduga yang nggak pernah dipikirkan
sewaktu kita membuat teori. Nah ini Hadi aku kira akan nurunin pola, ternyata di love dan aku tetap jaga depan. Jadi tahu teorinya kalau harus pindah ke belakang, cuman ya mungkin lagi males atau kebiasaan main di depan, jadinya nggak biasa untuk gendong temen gitu. Tapi sekarang aku udah banyak pengalaman gendong sih. Jadi kalau lihat partnerku biasanya nggak terlalu agresif gitu, jadinya aku banyak bantuin. Cuman itu ya capek gitu kalau kita mainnya kayak gitu terus. Kadang-kadang ya aku lepas soalnya biar temenku belajar juga. Ini kayaknya Satrio sama Ferry udah merasa menang ya. Nah, banyak bola-bola yang sebenarnya bisa di-smash tapi sama Satrio juga dibuang. Dan mungkin ngelihat aku kayak males, males main jadinya mainnya dibuat lebih santai. Nah ini dulu aku mikirnya itu kalau kita mukul kepingin naruh di belakang, jadi kita agak pendekin ya bolanya, itu dipendekin jadinya bolanya bisa sampai ke belakang. Tapi ternyata cara seperti itu nggak bener, apalagi kalau lawan kita itu tinggi, jadinya bolanya belum sampai ke belakang mereka udah dapet gitu bolanya, karena mereka lebih tinggi. Jadi yang lebih bagus sebenarnya selain lokasinya di belakang, juga arahnya itu melambung tinggi banget. Itu teori yang baru saja aku pelajari. Oke guys, udah selesai gamenya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.